Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada yang menonton video ini, pastikan Anda sedang gabut ya. Indonesia, negeri yang kaya akan sejarah. Di tengah modernisasi, ternyata masih banyak kota yang menyimpan jejak peninggalan Belanda dalam bentuk bangunan megah dan indah. Kali ini kita akan menjelajahi kota-kota di Indonesia yang punya banyak bangunan peninggalan kolonial yang menarik dan sangat estetik dan juga instagramable tentunya. Karena kota ini selain instagramable juga memorable ya guys ya. Setiap sudut kota ini sangat-sangat terkenang, sangat-sangat tersimpan di dalam otak kita yang sehingga akan menjadi kenangan sepanjang masa hidup kita. Oke, kita lanjut. Kota pertama yaitu Jakarta ya guys ya. Kita mulai dari kota Jakarta atau bakal calon mantan ibu kota ya guys ya. Nah, kawasan Kota Tua menjadi salah satu pusat peninggalan kolonial Belanda. Di sini kamu bisa menemukan Museum Fathahillah yang dulunya adalah Balai Kota Batavia, lengkap dengan arsitektur khas Belanda. Ada juga Toko Merah, sebuah bangunan indah dengan warna merah menyala yang dulunya milik pejabat VOC. Nah, lu lihat aja tuh, ya kan? Ciri khas bangunan-bangunan Belanda dan bangunan-bangunan kita sangat berbeda ya kan? Belanda tuh ya pokoknya kita bisa bedain lah mana bangunan Belanda, mana bangunan kita ya. Wah, kalau bangunan Belanda tuh pasti kesannya kayak megah gimana gitu ya. Warnanya putih tapi apa ya? Ya begitu deh. Nah, kawasan ini juga dipenuhi kafe-kafe unik dan pelukis jalanan yang bikin pengalamanmu makin lengkap nih guys. Nah, kehangatan kafe-kafe dan keunikan pelukis-pelukis jalanan dan masih banyak lagi yang ada di kawasan ini akan membuat perjalananmu semakin sangat memorable tentunya. Oke, kita lanjut ke kota kedua yang merupakan kota favorit saya ya guys ya, yaitu Bandung. Siapa sih yang nggak tahu Bandung? Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Wih, mantap. Bandung atau yang dijuluki Paris Van Java adalah salah satu kota dengan arsitektur kolonial yang sangat-sangat terjaga. Kalian kalau ke Bandung itu mustahil kalian gak ketemu bangunan Belanda. Mau di Bandungnya atau sekitar Bandung, misalnya Cimahi itu. Wah, Cimahi itu banyak banget bangunan Belanda. Oke, kita lanjut. Nah, Jalan Braga. Lo tahu kan pada Jalan Braga? Jalan Braga adalah tempat favorit para wisatawan untuk menikmati suasana vintage ala Eropa. Lu pasti mustahil banget gak tahu Jalan Braga ya guys ya. Dari namanya aja Braga ini beda dari nama-nama jalan lain di Indonesia. Pasti keinget terus di otak. Di sini kamu bisa lihat bangunan-bangunan Belanda yang dulunya digunakan sebagai pusat bisnis. Nah, lu lihat dah tuh, ya kan? Apalagi kalau malam-malam, estetik parah boy di dia mah. Gila, gila mantap cuy. Di sana mah segalanya ge mantap lah, ceweknya ge mantap pokoknya mah lah. Selain itu jangan lupa mampir ke gedung sate anjay. Masa ke Bandung gak ke gedung sate? Ngapain dong di Bandung? Ya, gedung sate salah satu ikon kota Bandung dan kawasan Asia Afrika. Nah, jangan lupa juga ke Asia Afrika ya kalian ya, barudak. Lu tahu gak di Asia Afrika tuh ada suatu tempat yang angker, banyak hantunya, yaitu Gedung Merdeka. Anjing, coba kalian ke Gedung Merdeka, itu banyak hantu-hantu kocak dan unik. Masa pocong motif bajunya Hello Kitty anjing. Oh, ini kenapa warnanya pink? Pocong joki. Oh, pocong congki. Dulunya cabe-cabean. Oi.
kurang naon maneh di Bandung ya kan. Aya kabeh, aya pocong Persib lah, aya Falad iya. Itu kecantikan sejagat raya yang cantiknya luar biasa. Yang duanya. Jangan lupa kalau ke Bandung mampir ke tempat wisata kota Bandung. Di mana tempatnya kalau bukan di Jalan Asia Afrika Bandung. Oke. Pokoknya malah mantep lah di kawasan sekitaran Asia Afrika lah. Wajib kalian mengunjungi di situ ya. Apalagi di Gedung Merdekanya itu. Angker, pokoknya nama angker. Hai. Vampire. Oh, vampire. Anjir, sarama. Raja vampire. Nah, Gedung Merdeka di Asia Afrika ini adalah saksi atau bukan saksi, maksudnya adalah tempat konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Bangunan ini memang benar-benar memancarkan kemegahan kolonial. Kita lanjut ke kota yang ketiga ya guys ya, yaitu Semarang. Semarang, ibu kota Jawa Tengah, punya kota lama yang dikenal sebagai Little Netherlands. Di sini ada gereja Belenduk, salah satu gereja tertua di Indonesia. Dan Lawang Sewu, waduh. Lu kalau nggak tahu Lawang Sewu, lu wah, masa kecil lu sangat-sangat elit bos. Bangunan dengan 1000 pintu yang penuh misteri tapi sangat memukau, anjay. Kunaon penuh misteri karena dulu tempat ini suka menjadi ajang uji nyali acara TV-TV ya guys ya, seperti itu. Dan bukan tentang horor juga, tapi yang lain juga misterinya banyak lah pokoknya malah. Nah, kota lama juga sering dijadikan tempat syuting film karena nuansa kolonialnya yang kuat gitu. Semarang guys. Kita lanjut ke kota 4 nih. Waduh, Surabaya. Wow. Siapa yang gak tahu Surabaya ya kan? Surabaya nggak cuma dikenal sebagai kota pahlawan, arek-arek Surabaya ya kan, tapi juga punya warisan kolonial yang megah. Salah satu yang paling terkenal adalah Hotel Majapahit. Nah, yang dulunya bernama Orange Hotel. Aduh, kumaha bacanya nah. Orange Hotel. Tempat ini menjadi saksi sejarah perobekan bendera Belanda di masa perjuangan. Nah, pasti kalian pernah nonton cuplikan pejuang atau film-film perjuangan Indonesia ya, perjuangan Indonesia, yang dimana menampilkan pemuda-pemuda yang naik ke suatu bangunan untuk merobek tuh bendera Belanda yang masih berkibar. Nah, itu adalah tempatnya Hotel Majapahit. Selain itu ada Jembatan Merah, anjay. Jembatan Merah, tempat yang menyimpan kisah heroik pertempuran para pejuang melawan penjajah. Nah, ini dia jembatannya guys. Mari kita simak bapak-bapak yang tampan ini. Apa itu Jembatan Merah dan kenapa namanya Jembatan Merah? Kita simak beliau ini. Meninggal di sini karena bekerja paksa. Lo juga perang, Cak. Lo ya perang. Sampai mengatakan bahwa di sungai jembatan ini itu menjadi darah semua. Nah, makanya disebut Jembatan Merah. Karena dicet. Oke, lanjut. Kota yang kelima, Malang. Malang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan peninggalan kolonial yang indah. Jalan Ijen adalah kawasan dengan rumah-rumah mewah bergaya kolonial, dikelilingi pohon rindang. Nah, lu lihat nih, ini kawasan Ijen yang lu lihat, yang kalian lihat ini, anjing kadang lu kadang kalian kumaha sih. Yang kalian lihat ini itu nah kalian lihat tuh kanan kiri ini itu bangunan Belanda semua.
terus panjang jalan ini ya, itu tuh bangunan Belanda semua, perumahan Belanda semua guys. Pokoknya mah kalau ada perumahan Belanda tuh kayak apa ya, tempatnya tuh jadi seperti asri gitulah ya. Jadi bangunan Belanda tuh punya bentuk sendiri yang dimana apa ya, bikin estetik gimana gitu ya. Nah gitulah pokoknya mah. Nah gitu guys. Jadi ini sepanjang jalan Ijen ini atau kawasan Ijen ini bangunan Belanda semua ya guys ya. Dan juga ada Tugu Malang yang menjadi ikon kota ini ya guys ya. Ini dia tugunya. Nah di samping kanan kiri atas bawah tugu ini juga bangunan Belanda semua tuh guys. Kalian kesini wah mantep dah pokoknya, malah Malang mantep lah, top Marco top anjay. Kawasan ini cocok buat kamu yang suka jalan santai sambil menikmati nuansa klasik anjir. Gila, healing di dia mah. Ya guys ya, healing di sini. Jangan healing ke tempat dugem. Lagi banyak pikiran tuh ke tempat kayak gini enaknya sambil jogging ya guys ya, pakai handset gitu. Jangan ke tempat yang Kota ke-6 Yogyakarta. Nggak cuma soal budaya Jawa, Yogyakarta juga punya bangunan kolonial yang keren, seperti Benteng Vredenburg, gitulah bacanya. Bangunan ini dulunya markas pertahanan Belanda, tapi sekarang menjadi museum yang menceritakan perjuangan rakyat Indonesia. Tuh lihat, gila, malam-malam mantep kan loh. Gini semua bangunan Belanda kalau malam-malam, estetik pisan lah pokoknya mah. Dekat dengan Malioboro, benteng ini sering menjadi tempat wisata sejarah yang wajib dikunjungi. Ya jadi tempat ini banyak sekali bule-bule yang mantap, bule-bule yang penasaran kesini ya guys ya. Bule Belanda, ada bule potan, bule semuanya lah pada kesini. Mungkin kalau bule Belanda kesini, rumah gua nih katanya. Anjir naon sih, gak jelas. Hah? Medan, kota ke-7, kota Medan. Medan, kota terbesar di Sumatera, juga punya bangunan peninggalan Belanda. Salah satunya adalah Gedung London Sumatera atau biasa disebut Lonsum. Gedung ini dulu digunakan sebagai kantor perdagangan kolonial. Tinggal ya, gede banget ya. Kalau kalian ngeliat gedungnya doang ini jadi seperti di kawasan Eropa gitulah ya guys ya. Nah selain itu ada Istana Maimun yang mengandung gaya Melayu dan Eropa, kombinasi yang unik dan menarik. Istana Nata mantep kan. Makanya bangga dengan Indonesia ya, tempat-tempat estetik gini wajib kita kunjungi. Oke lah guys, maaf ya kalau nggak jelas ngomongnya, tapi itulah 7 kota di Indonesia dengan bangunan kolonial Belanda yang nggak cuma menarik secara visual, tapi juga menyimpan banyak cerita sejarah. Buat kamu yang suka traveling atau sejarah, kota-kota ini pasti bakal ngasih pengalaman yang berkesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus eksplorasi keindahan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.